Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sekalian kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Setiawati, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta semester 4. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau menyampaikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian mengenai Disminor. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkah sehingga kita bisa kumpul pada pagi hari ini walaupun dengan secara virtual. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya akan menyampaikan mengenai Disminor. Nanti saya akan menyampaikan beberapa materi dan juga teman-teman sekalian boleh bertanya jika nanti belum ada yang jelas. Nanti kita diskusi saja dan sharing saja ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tanda gejala, penyebab Disminor, faktor yang mengalami Disminor, diagnosis Disminor, mengatasi Disminor tanpa menggunakan obat, dan pengobatan Disminor. Baik, sebelumnya teman-teman, apakah pernah mendengar atau sudah mengetahui apa itu Disminor? Sedikit. Ya, apa bisa disebutkan teman-teman? Kalau nggak salah tentang gangguan pada menstruasinya gitu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu ya, teman-teman. Pengertian Disminor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Disminor ini merupakan salah satu masalah yang terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Jadi, jika teman-teman semua mengalami rasa nyeri saat awal haid, itu adalah suatu yang terjadi atau sesuatu yang umum terjadi pada remaja saat menstruasi, yaitu dinamakan dengan Disminor. Untuk tanda gejalanya, secara umum, tanda dan gejala yang paling khas dari Disminor yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Nyeri haid ini juga muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Rasa sakitnya akan terasa intens atau konstan. Jadi, untuk Disminor ini sendiri, gejalanya itu ada pada awal-awal masa menstruasi, yaitu di hari pertama dan hari kedua, biasanya itu umum terjadi. Untuk gejala penyerta lainnya, Disminor juga dapat disertai dengan adanya rasa mual dan muntah. Ada juga yang disertai dengan rasa sakit kepala maupun diare. Untuk penyebab Disminor itu sendiri, penyebabnya itu ada 2. Yang pertama ada Disminor primer. Apa sih itu Disminor primer? Disminor primer itu yaitu terjadi secara alami
yang kontraksinya itu lebih kuat sehingga menimbulkan keluhan nyeri. Yang kedua ada dis minor sekunder. Apa sih itu dis minor sekunder? Dis minor sekunder itu yaitu rasa nyeri yang disebabkan pada organ reproduksi. Contohnya, keadaan yang menimbulkan dis minor sekunder itu ada beberapa macam, yaitu ada endometriosis, ada kosta atau tumor pada ovarium, ada juga AKDR, ada adenomiosis, dan juga ada polip rahim. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mengalami disminor ini? Ada beberapa faktor yang menyebabkan disminor, yaitu yang pertama usianya di bawah 30 tahun. Lalu juga belum pernah melahirkan. Maaf. Lalu ada riwayat nyeri haid dalam keluarga perokok. Ada juga masa pubertasnya itu dimulai sejak usia 11 atau di bawahnya. Jadi, apa itu maksudnya? Jadi, ada remaja yang sudah mengalami menstruasi pada usia 11 tahun atau di bawahnya, misalkan pada umur 10 tahun, 9 tahun, dan sebagainya. Lalu juga ada perdarahan yang tidak normal atau tidak teratur. Nah, biasanya kalau misalkan ada remaja yang menstruasinya tidak normal atau tidak teratur, itu juga biasanya sering mengalami disminor. Seperti itu. Untuk diagnosis disminor, untuk menentukan diagnosis disminor, diperlukan wawancara medis yang mendetail. Umumnya, dokter akan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan usia haid pertama kali, riwayat haid, keluhan haid, riwayat nyeri haid, faktor pemicu nyeri haid, progresi dari keluhan nyeri haid, riwayat seksual dan persalinan, efek dari keluhan nyeri haid terhadap kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Selain itu, biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan pelvik. Dapat pula dipertimbangkan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan USG, laparoskopi, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih caranya yang bisa mengatasi disminor ini, tapi tanpa menggunakan obat atau secara alami? Yaitu di sini saya sudah memaparkan, yaitu ada 3 cara untuk mengatasi disminor tanpa menggunakan obat. Yang pertama ada yoga. Nah, kenapa yoga? Karena yoga ini dapat memperbaiki ketidakseimbangan sistem saraf autonom dan mengontrol aktivitas saraf simpatis yang berlebih. Yoga dapat mengontrol hiperaktivitas dan kontraksi distremik uterus yang mencetuskan disminor. Lalu yang kedua ada terapi musik. Nah, kenapa terapi musik ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi disminor? Karena musik itu dapat menghambat proses penghantaran stimulus nyeri melalui medula spinalis, sehingga otak tidak lagi melanjutkan persepsi terhadap nyeri itu. Ini menurut Sanjiwani 2017. Lalu yang ketiga ada jahe. Nah, untuk mengatasi disminor ini bisa juga mengkonsumsi jahe karena jahe dapat mengurangi keluhan nyeri haid yang dirasakan. Jahe memiliki efek yang sama efektifnya dengan mengkonsumsi ibuprofen atau asam mefenamat pada kasus disminor primer. Ini menurut Sanjiwani 2017. Lalu di sini ada pengobatan disminor. Pengobatan disminor pada disminor primer seringkali keluhan nyeri membaik dengan pemberian obat anti nyeri golongan OAINS atau obat anti-inflamasi non-steroid. Contohnya apa saja? Contohnya ada diklofenak, ada ibuprofen, ada ketoprofen, ada asam mefenamat, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat pula diberikan terapi hormonal.
Misalnya dengan menggunakan kontrasepsi hormonal, contohnya ada pil KB. Lalu juga ada cara-cara tersendiri untuk meredakan kram menstruasinya. Nah, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, terus menghindari makanan yang mengandung kafein dan garam, menghindari merokok dan minuman alkohol. Lalu bisa juga dilakukan pijat punggung bawah dan perut. Lalu pada penanganan dysmenorrhea sekunder ini disesuaikan dengan penyakit yang menyebabkan keluhannya. Karena itu penting agar penyebab dysmenorrhea sekunder dievaluasi. Oke, cukup untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk teman-teman sekalian jika ada pertanyaan atau konfirmasi yang belum jelas bisa ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya mau bertanya. Ya udah, mungkin yang lain dulu saja. Iya, baik. Silahkan. Baik, saya dulu ya, Mbak. Ya. Mbak, saya mau bertanya. Kan tadi untuk meredakan dysmenorrhea itu bisa menggunakan obat ataupun non-obat. Nah, yang lebih direkomendasikan itu yang mana ya, Mbak? Terima kasih. Baik, apakah saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Mbak. Silakan. Ya, saya ingin bertanya lagi, apakah dysmenorrhea bisa menyerang pada usia lanjut? Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Rai, dysmenorrhea itu lebih baik diobati dengan medis atau non medis seperti itu ya Mbak? Maksudnya menggunakan obat atau tidak menggunakan obat? Begitu Mbak Rai pertanyaannya? Iya, betul Mbak. Baik, saya izin menjawab. Menurut saya pengobatan yang sebaiknya dilakukan pada dysmenorrhea ini yaitu dengan menggunakan cara-cara yang alami atau tidak dengan menggunakan obat. Nah, salah satu contohnya yang sudah tadi saya paparkan pada PowerPoint, yaitu ada tiga terapi yang bisa digunakan untuk mengobati atau mengatasi dysmenorrhea tanpa menggunakan obat, yaitu dengan ada yoga, ada terapi musik, dan juga mengkonsumsi minuman-minuman herbal seperti jahe. Namun kita juga sering menjumpai banyak sekali di pasaran itu menjual minuman-minuman atau ramuan seperti jamu yang katanya bisa mengatasi dysmenorrhea. Namun sebaiknya kita harus menghindari itu ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Nesia. Nah Mbak Nesia, biasanya pada dysmenorrhea ini terjadi pada usia di bawah 30 tahun. Jadi jika pada usia lanjut jarang terjadinya adanya dysmenorrhea. Biasanya dysmenorrhea ini terjadi pada remaja. Seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Baik. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan pada kesempatan kali ini? Kalau dari saya cukup, Mbak. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka di sini saya akan mengadakan evaluasi. Oke, untuk evaluasi yang pertama, apakah dari teman-teman sekalian ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai apa sih itu dysmenorrhea secara singkat saja, teman-teman?
Silahkan, Mbak. Secara singkat saja. Kalau yang saya tadi simak itu intinya disminar itu gangguan pada menstruasi yang umumnya menyerang para remaja khususnya di bawah usia 30 tahun yang belum melahirkan dan juga yang usia tuh rentangnya dari umur 11 tahun gitu. Ya, betul sekali Mbak Nesya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dysmenorrhea itu adalah keluhan haid yang sering terjadi pada remaja ya Mbak ya. Baik, untuk evaluasi yang selanjutnya, di sini saya akan menanyakan apa saja sih yang bisa untuk mengatasi dysminor tanpa menggunakan obat. Yang sudah tadi ditanyakan, saya tanyakan kembali. Silakan teman-teman sekalian untuk menjawab. Tadi sih bisa minum jahe, terus mendengarkan musik dan yoga. Ya, baik. Betul sekali. Apakah sudah cukup jelas dan paham mengenai apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian? Kalau dari saya cukup paham, Mbak. Ya, bagaimana Mbak? Kalau dari saya cukup, Mbak. Oke, cukup. Baik, kalau begitu terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk kesempatan kali ini untuk saya memberikan informasi terkait dysmenorrhea pada remaja. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian pematerinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.